Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati orang tua kita, Ayahanda Dr. Haji Ahmad Kamil SH MHum. Yang mulia kami sapa dulu, sehat afiat yang mulia Ayahanda. Assalamualaikum yang mulia Ayahanda. Yang sempat hadir pada hari ini, pagi ini, Yang Mulia Hakim Agung Bapak Dr. Haji Abdul Manaf MH. Kemudian yang sempat hadir pada pagi hari ini Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Bapak Dr. Andes Haji Sudirman SHMH. Kemudian yang sempat hadir juga Bapak KPTA Kendari Bapak Dr. Haji SHMH. Yang sempat hadir pada pagi hari ini Bapak KPTA Jakarta Bapak Dr. Haji Ahmad Khairi SHMH. Kemudian yang hadir pula Bapak Dr. Haji Imran Rosadi SHMH KPTA Samarinda, dan tentunya masih banyak para KPTA, yang mulia para KPTA, para WKPTA, para hakim tinggi seluruh Indonesia yang kami muliakan. Hadir pula Kepala Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Bambang Heri Mulyono, sahabat saya. Terima kasih kehadirannya Pak, pecinta pengadilan agama termasuk. Kemudian Pak Irwil 4 Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Ahmad Zainullah SHMH. Para ketua pengadilan agama, wakil ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan agama seluruh Indonesia yang kami cintai. Hadir pula sahabat saya dari Pusdiklat Pak Bambang S. Toto. Selamat pagi, selamat datang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dapat hadir bersama ngaji bareng yang disebut Pejuang Subuh Peradilan Agama. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda, sebelum kami mengantarkan kajian pagi hari ini, sebagaimana disebutkan oleh host tadi, Mas Dr. Jeffrey, bahwasanya pengajian ini, Pejuang Subuh ini kita mulai ketika saya masih di Pusdiklat. Waktu itu kumpul dengan teman-teman seluruh Indonesia, para inisiatornya diantaranya Pak Dr. Nasihin, Pak KPA, sekarang ini KPA Ngawi, kemudian Mas Dr. Andes Huda Lukoni, sekarang ini WKPA Wamina, kemudian ada lagi Mas Anton, dan ada lagi masih yang perlu kita sebut juga Haji Adi Irfan Jauhari WKPA Sanggo saat ini, kemudian Bapak Badrul Jamal SHMH Ketua MS Singkil, kemudian Ibu Hikmah dan para asisten Kamar Agama, dan beberapa para KPA seluruh Indonesia waktu itu. Nah, kemudian diminta diskusi kepada kami dengan saya, kemudian Pak Elvin Nailana, Hakim Tinggi Bengkulu, dan Dr. Sultan SHMH Kasubdit Badilat, meminta kepada kami untuk memberikan arahan kepada para adik-adik sekalian. Kemudian dalam ngaji bareng ini secara rutin itu 3 kali dalam seminggu secara rutin,
yaitu pada hari Selasa pagi, Kamis pagi, dan juga Sabtu. Kemudian ada yang biasa, ada tambahan sekarang ini. Kemudian yang selalu mengisi secara rutin diantaranya adalah kajian kitab Jam'un Nihayah fi Bidayatul Akhiri, ini Ustadz Abdul Wahab. Kemudian Lubul Usul Ustadz Dr. Haji Armansyah LC.MH, beliau adalah asisten Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian Sirah Nabawiyah oleh Ustadz Zakaria Ansori SH.MH. Kemudian Ustadz Haji Adi Irfan Jauhari LC.MA, kajian Kitab Bulughul Maram. Kemudian Ustadz Dr. Muhammad Nasihin SH.MH, Matan Hadis Arba'in Nawawi. Kemudian Tadabbarul Al-Quran Ustadz Dr. Toha Ma'ruf. Kemudian ilmu usul fiqh Ustadz Irfani, dan masih banyak lagi kajian-kajian. Kemudian berkembangnya waktu, maka akan kajian hukum kontemporer. Oleh karena itu banyak yang telah mengisi di ngaji bareng ini. Yang mulia Ayahanda, bahwasanya yang kita harapkan pada kajian pagi hari ini adalah tentang eksistensi peradilan agama dari masa ke masa. Berbicara eksistensi PA dari masa ke masa, tentunya kita akan bicara peradilan agama pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang jadi permasalahan bahwasanya generasi ini dibagi menjadi 5. Ada generasi baby boomers, yaitu kelahiran tahun 46 sampai 64, termasuk saya ini. Di generasi ini masih generasi membaca dengan buku-buku yang hard copy, masih gaptek rata-rata, hanya 5 atau 10% yang menguasai teknologi. Kemudian yang kedua generasi X, yaitu yang kelahiran 65 sampai 80. Generasi ini generasi peralihan. Ini sekitar 25% yang menguasai teknologi. Nah, yang ketiga ini generasi Y, yaitu yang kelahiran 81 sampai 94. Generasi inilah yang kita hadapi saat ini. Generasi yang ini sangat canggih dengan teknologi. Bahkan sekarang pemeriksaan perkara untuk teknologi ini sangat dibutuhkan sekali. Namun demikian, alhamdulillah, peradilan agama saat ini telah banyak beralih dari yang manual menjadi teknologi atau elektronik. Katakanlah sekarang ini pemeriksaan di tingkat banding ini sudah teruji bahwasanya untuk eksaminasi hakim tinggi pada beberapa bulan yang lalu, masing-masing hakim tinggi itu dibebani 29 sampai 30 perkara. Dan itu pemeriksaannya secara elektronik, tidak lagi menggunakan hard copy atau kertas. Di beberapa pengadilan tinggi agama saat ini juga telah menerapkan pengiriman berkas banding tidak lagi menggunakan hard copy, tetapi cukup soft copy. Nah, ini diperlukan hakim-hakim tinggi kesiapan untuk membaca secara elektronik, tidak lagi menggunakan ini. Era inilah yang membedakan dari era zaman dulu dengan sekarang. Kemudian kelebihan dari era baby boomers ini, termasuk saya, ini komitmennya tinggi, bersikap mandiri dan kompetitif. Kalau jadi pemimpin yang baik dan terstruktural, namun cenderung tidak suka dikritik. Ini pemimpin masa lalu. Nah, di generasi Y ini, kalau tidak terarahkan, maka menjadikan pemalas,
Sebab mereka tidak suka berkumpul-kumpul, mereka cukup dengan HP bisa mendapatkan informasi yang sedemikian rupa. Terkait dengan ini, maka terhadap perjuangan eksistensi peradilan agama dari waktu ke waktu perlu kita pikirkan bersama. Dan yang mulia Ayahanda Bapak Dr. Haji Ahmad Kamil SHM ini sangat pengalaman terhadap ini. Dahulu ketika masih belum satu atap, peradilan agama telah ada IKH. Dan setelah satu atap, kita pun wadah perjuangan masih menggunakan PPHIM. Dan forum ngaji bareng ini bukanlah forum ngaji bareng ini sebagai lembaga formal atau yang terstruktur sedemikian rupa. Di ngaji bareng ini adalah inisiatif para ketua, para hakim muda dari peradilan agama yang cinta kepada peradilan agama. Jadi yang berisi di sini bukan hanya orang-orang pengadilan agama, masyarakat umum pun yang cinta kepada pengadilan agama banyak berkiprah di ngaji bareng ini. Inilah sekedar. Kemudian yang kedua, hal yang perlu kita pikirkan bersama adalah kompetensi peradilan agama. Saat ini kompilasi hukum Islam, apakah suatu ketika perlu ada revisi atau tidak? Sebab hukum kita ini sangat pluralisme. Oleh karena itu hukum Islam ini akan selalu beririsan dengan sistem hukum yang lain. Dengan adanya di KHES ini, adanya fatwa-fatwa baru dari DSN, kiranya perlu adanya revisi untuk menyesuaikan. Namun demikian, perlu adanya perjuangan dari rekan-rekan muda saat ini, para ketua, para petinggi-petinggi di Mahkamah Agung, untuk memberikan motivasi kepada kami-kami ini. Alhamdulillah, Bapak Ketua Kamar saat ini, Profesor Dr. Amran Suadi dan para Hakim Agung telah memberikan bimbingan-bimbingan kami untuk menuju bimbingan model secara elektronik ini. Bahkan di Kepala Badan Pak Bambang Heri Mulyono pun di dalam pembelajaran sudah berbeda. Kalau zaman dahulu itu selalu menggunakan ceramah, tetapi saat ini banyak menggunakan diskusi-diskusi atau tanya jawab secara interaktif. Nah, ini yang kami harapkan nanti, mohon kiranya Ayahanda memberikan ruang kepada teman-teman untuk interaktif, sebab perjuangan peradilan agama ini sangat diperlukan sekali saat ini. Peradilan agama tanpa perjuangan maka tidak tahu ke depannya. Dua hal yang ingin diraih oleh peradilan agama yaitu eksistensinya. Sebab bagaimanapun senok horgronya dan antek-anteknya tidak rela kalau peradilan agama maju. Namun demikian, semakin tidak rela peradilan agama semakin maju. Terbukti rekan-rekan hakim-hakim muda saat ini sangat menguasai teknologi, bahkan insya Allah, alhamdulillah, kita ke depan selalu terdepan dalam kemajuan teknologi ini. Namun demikian, perjuangan tentang peradilan agama ini dirasa masih lemah. Mengapa? Karena rekan-rekan pemuda saat ini masih senang dengan HP-nya, tidak lagi memikirkan perjuangan peradilan agama. Saya tahu sendiri sebagai saksi sejarah bagaimana Ayahanda ketika memperjuangkan, waktu itu saya ketua pengadilan agama Denpasar, memilih ketua IKAHI. Pemilihan ketua IKAHI tentunya hadir waktu itu para KPTA dan beberapa hakim agung dari peradilan agama. Harapan beliau-beliau ini yang diangkat, yang dimajukan adalah dari peradilan agama. Tetapi Ayahanda justru berbeda, yang dimajukan dari Hakim Agung Tun. Secara hitung-hitungan matematis sangat sulit. Bahkan orang Tun sendiri tidak percaya. Namun demikian dengan strategi yang luar biasa, pada akhirnya ketika IKAHI digelar, terbukti bahwa pilihan yang mulia tidak salah.
dan itu diakui oleh Hakim Agung kita almarhum Profesor Dr. Abdul Manan dan juga Bapak Dr. Zainuddin Fajari mengakui stratak yang seperti ini belum dimiliki oleh rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, mohon kiranya yang Ayahanda nanti memberikan ruang kepada teman-teman untuk berdialog bagaimana stratak memperoleh perjuangan eksistensi peradilan agama ke kompetensi peradilan agama, sehingga ke depan peradilan agama ini semakin hari, semakin waktu, semakin maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Ayahanda nanti dapat memberikan wejangan-wejangan, kisah-kisah bagaimana dahulu Ayahanda memperjuangkan peradilan agama. Sebab banyak diketahui dan sangat maklum semuanya bahwa Yang Mulia ini sangat menguasai perjuangan di peradilan agama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.